Terima kasih. Sudah selesai? Belum ya, kalian sudah selesai. Saya mau duduk. Lanjut ya, kita langsung ke PMM ya, karena yang kita gaungkan hari ini adalah diseminasi PMM. Mengenal lebih jauh tentang PMM. Siapa yang tahu PMM, Bu? Itu singkatannya. Ya, aplikasi untuk belajar tentang mereka dan perangkat pembelajaran semuanya. Belajar doang apa sama berbagi? Ya, belajar dan berbagi ya, tidak hanya belajar. Oke, betul. Jadi PMM adalah platform pendidikan untuk belajar dan berbagi bagi seluruh pendidik di Indonesia dalam rangka implementasi kurikulum Merdeka. Dukungan implementasi kurikulum Merdeka diantaranya yang pertama PMM, kemudian yang kedua berbagai webinar, kan suka ada ya webinar dari Kemendikbud. Kemudian NSBBP ini juga termasuk dukungan dari pemerintah. Kemudian HLBS, minta pembangunan dan dukungan lainnya dari Pemda dan dinas. Jadi ini adalah dukungan implementasi kurikulum Merdeka. Selanjutnya latar belakang. Apakah jika ingin meningkatkan kompetensi harus menunggu dari pusat? Nunggu dari pusat enggak? Enggak. Bagaimana saya bisa mendapatkan refleksi untuk mengajar? Baik itu bahan ajar maupun praktik baik rekan yang lain, di mana lihatnya? Di PMM. Bagaimana saya dapat berjejaring dan belajar bersama komunitas dari daerah lain ataupun luar daerah di PMM. Di mana saya dapat mengunggah hasil karya di PMM. Apakah ada sumber belajar terpercaya selain PMM? Ada nggak terkait kurikulum Merdeka? Ada di mana? Di Google. Di Google deh. Google-nya harus situs yang Kemendikbudristek ya, yang terpercaya. Kemudian, apakah ada alat bantu untuk dapat memetakan capaian dari peserta didik? CP-nya dari mana nyarinya? Ya, dari PMM. Ya, itu judulnya biar jauhnya PMM. Berarti begitu pentingnya PMM bagi pendidik di Indonesia. Penerapan kurikulum Merdeka juga didukung oleh platform Merdeka Mengajar. Jadi guru dapat referensi, inspirasi, dan pemahaman untuk penerapan kurikulum Merdeka. Nih ada gambarnya Mas Nadim nih. Kata Mas Nadim seperti apa? Kata beliau, guru yang terbaik adalah guru yang tidak pernah berhenti belajar dan berinovasi. Ya, kalau menurut Pak Nadim gitu, yang nggak mau belajar berarti guru bukan. Bukan. Yang aku guru nggak mau belajar berarti tidak mengikuti kata Pak Nadim. Pengguna platform Merdeka Mengajar kira-kira 3,4 juta pengguna. Sayangnya Kabupaten Bogor menduduki peringkat 1 terbawah ya dalam pemanfaatan PMM. Senang nggak Bu? Ya, senang. Kan dapat peringkat 1. Peringkat 1 tapi terbawah ya. Makanya kita coba untuk tingkatkan. Jadi PMM itu bisa dibuka di HP maupun di laptop. Bagi Kang friendly ya, ketika kita kemana aja bisa lewat HP. Kalau kita pengen yang layarnya gede bisa buat laptop. Ini nanti untuk menu-menunya kita langsung buka langsung ya, biar saya nggak kebanyakan menjelaskan tentang menu. Yang pertama banner, kemudian tentang kurikulum Merdeka, kemudian ada juga di situ video inspirasi, asesmen murid. Cuma untuk asesmen murid yang saya buka itu belum mengakomodir untuk PAUD ya. Kalau untuk SD ke atas sudah bagus, tapi begitu buka yang PAUD belum, karena memang untuk yang asesmen murid kayaknya belum ada kontributornya.
Tapi kalau untuk modul ajang, berangkat ajang, nah, ada modul ajang. Kalau yang berangkat ajang itu, ya ada modul ajang, bahan ajang, kemudian buku muid, modul project. Ini sudah lumayan banyak karena sudah ada kontributor. Termasuk saya juga kontributor di modul ajang. Jadi nanti ibu bisa buka. Saya cuma karena jadi kontributor mulai November, jadi baru 3 modul yang saya upload ya. Nanti selanjutnya akan saya upload lagi karena masalah waktu ya. Jadi kalau untuk yang berangkat ajang sudah lumayan banyak contohnya karena sudah banyak yang menjadi kontributor. Kemudian fungsi belajar yang pertama adalah pelatihan mandiri, kemudian komunitas. Untuk yang seleksi kepala sekolah dan refleksi kompetensi ini hanya untuk PNS. Jadi yang menu ini belum bisa kita akses. Jadi ada pelatihan mandiri dan komunitas belajar. Kemudian di pelatihan mandiri nanti ada topik pelatihan, modul pelatihan, rekomendasi belajar, halaman referensi, latihan pemahaman, cerita refleksi, aksi nyata, dan dapat sertifikat. Pengen dapat sertifikat nggak Bu? Ada yang sudah dapat? Nih Bu, ini alhamdulillah. Yang kemarin nggak karya bukti ya? Ya. Emang yang lain belum pada ngerjain yang nggak karya bukti yang saya itu? Belum ada ya? Luar biasa. Padahal sudah dikasih contoh, tinggal melaksanakannya. Kok masih bingung? Kan contohnya udah detail. Ya berarti hari ini harus sampai selesai ya, satu aksi nyata ya. Minimal dapat 1 sertifikat, itu minimal ya. Tapi selanjutnya kerjakan lagi. Kemudian aksi nyata. Aksi nyata itu setelah kita belajar modul, kemudian mengerjakan proses, bahwa kita membuat aksi nyata. Pastikan aksi nyata yang dipilih sesuai ketentuan. Tuangkan aksi nyata, kemudian unggah lembar aksi nyata. Ini contoh aksi nyata yang simple. Jadi bikin aksi nyata itu kalau saya lebih gampangnya di Canva, karena Canva itu tampilannya menarik ya. Ya setidaknya kalau sudah menarik tampilannya, yang lihat kan seneng dulu gitu si bagian validatornya. Kalau misalnya kita bikinnya cuma di Word yang tulisan padat, si validator niatnya udah empet duluan, apaan ini gitu. Jadi kalau bisa kita nanti akan ajarkan pakai Canva biar lebih menarik. Lalu ini jadi aksi nyata validasi, ada yang langsung ada yang langsung lulus dapat sertifikat, tapi kadang tidak lulus, bisa banding atau membuat perbaikan. Jadi kalau tidak lulus biasanya nggak mesti salah, kadang terlalu cepat. Misalnya kita ngerjain modul hari ini, besok udah aksi nyata, kayak gitu kadang nggak lulus. Saya soalnya ngalamin tulisannya jangan terburu-buru. Jadi setidaknya ya pengen cepet gitu langsung upload. Jadi nanti walaupun kita udah bikin, uploadnya seminggu kemudian ya, karena takutnya nanti dapat jangan terburu-buru ya. Ibu tadi sudah diisi Bu untuk yang ini, yang data diri udah diisi, udah bisa download. Oh udah, alhamdulillah udah bisa download. Jadi setelah dapat sertifikat, isi dulu data diri. Kalau udah isi data diri, nanti tunggu beberapa waktu baru bisa diunduh. Kalau data diri belum diisi, belum bisa diunduh sertifikatnya. Tip lolos aksi nyata. Yang pertama, tidak mengandung unsur kemiripan, tapi ini masih boleh. Ada yang mirip ya di depan-depannya. Yang penting refleksi sama umpan baliknya berbeda ya. Untuk membedakan, kalau yang atas-atasnya pengertian segala macam mirip masih boleh. Kemudian yang kedua, pilih aksi nyata yang sesuai dengan kompetensi Anda yang Anda pahami, buat aksi nyatanya. Kemudian baca panduan aksi nyata, isi deskripsi, unggah dokumen atau bukti aksi nyata, sertakan umpan balik, berupa boleh umpan balik itu tulisan di foto ya, atau ibu misalnya ngisi di WA ya, ibu nanya ke guru ngisi di WA di foto boleh, atau diketik biasa juga boleh ya untuk umpan balik. Kemudian pastikan unggahan dengan ukuran sesuai, maksimal 10 MB. Kalau kelebihan bisa dikecilkan pakai online ya, mengecilkan PDF ada.
Biasanya love PDF ya. Kalau saya biasanya pakainya love PDF, itu misalnya dari 23 MB bisa jadi cuma 2, MB gitu. Jadi yang pentingnya lebih dari 10 MB. Kemudian cek agenda webinar yang ada di PMM. Ini contoh yang umpan baliknya ya. Ini screenshot dari WA. Kemudian dia pakai lembaran, terus difoto boleh. Tapi kalau dari sini umpan balik yang di sini tidak boleh, ya. Ini ada umpan balik yang di sini tidak boleh. Jadi bolehnya WA atau formulir atau diketik langsung boleh. Saya selama ini saya ketik langsung aja di Canva-nya. Kemudian bisa juga belajar di LMS Guru Kemendikbud.go.id. Mungkin ada yang pernah belajar di LMS itu yang laman, jadi ada soal kita kerjakan, kemudian ada LK kerjakan gitu. Yang PSP kan sudah pernah juga kerjakan di LMS. Kalau ini buat siapapun boleh ya, melakukan pembelajaran di LMS lewat sini ya. Kemudian ada juga komunitas di PMM. Jadi kita bisa melakukan pembelajaran di komunitas PMM. Cuma saya memang belum ya untuk komunitas karena waktu ya, memang waktunya kan kejar-kejaran. Tapi kemarin waktu saya kan kedatangan tamu kayak Kemendikbud ya, hari Rabu kemarin, masalah komunitas. Yang terpenting adalah komunitas di sekolah dulu. Jadi ada guru kepala sekolah berkolaborasi belajar bersama. Kemudian yang kedua komunitas antar sekolah. Itu yang penting dibangun di situ dulu ya. Kalau di PMN kalau itu sudah terbangun, baru komunitas PMM kita kembangkan lagi ya. Karena yang di komunitas antar sekolah aja belum solid ya, ngapain kita ke komunitas yang lain ya. Yang penting kita solidkan dulu komunitas kita ya di lingkungan sekolah kita maupun antar sekolah. Kemudian fungsi berkarya ada di bukti karya. Jadi ketika ibu aksi nyata itu kan ada modulnya. Kalau bukti karya tidak ada modul, tapi ada syarat dalam membuat bukti karya yang tadi saya bilang syarat. Harus ada situasi, tantangan, aksi, kemudian refleksi. Jadi bukti karya yang kita unggah di sini harus mengandung itu. Kalau tidak nanti ya kemarin sih bilang gini, kami yang NS ini nanti tugasnya ada menseleksi mana bukti karya yang tidak sesuai nanti kami ajukan. Jadi untuk bukti karya langsung bisa diunggah tanpa harus membaca modul. Tetapi saatnya harus start. Situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Bisa video ataupun bentuk PPT ya untuk berbagi praktik baik. Kemudian ini untuk profil, nanti di profil itu berapa sertifikat ada muncul di sini, kemudian beberapa aksinya itu juga akan muncul ya. Jadi kita tidak bisa ngomong doang, saya sertifikat 10 ketika dibuka di PMM ternyata nggak ada di bintangnya, berarti bohong ya. Nanti saya buka itunya saya ya, ada berapa bintangnya. Kemudian bisa juga ketika kita merasa ya sebelum kita koreksi ternyata kita koreksi sendiri bukti karya kita belum bagus, kita juga bisa menghapusnya. Kayak kemarin kan kami suruh mengoreksi punya sendiri ya, punya masing-masing. Silahkan yang menurut ibu belum sesuai silahkan hapus dan bikin yang ulang seperti itu. Panduan menggunakan PMM. Yang pertama sudah buka PMM, ada yang di HP-nya Play Store, sudah download? Sudah belum? Sudah. Kalau di laptop nggak perlu download, kalau di HP harus download. Kemudian yang kedua, ini cara mengunduhnya, kemudian masuk dengan akun belajar ID. Semua punya akun belajar ID? Punya ya, alhamdulillah. Kemudian masuk ke menunya. Nanti kita akan ulik semua menunya. Kemudian bisa juga kita mencari informasi di sini. Pusat bantuan bisa juga. Kemudian bisa mempelajari lebih lanjut tentang kurikulum kita melalui laman ini ya. Di situ banyak sekali
panduan kurikulum merdeka. Terima kasih. Kita langsung explore Bu ya untuk PMM-nya. Silakan buka PMM. Boleh di laptop atau di HP. Kalau sudah pernah buka, otomatis akan kebuka. Ini nama saya. Nah, kalau Ibu mau lihat sertifikat di sini, lihat profil, scroll ke bawah. Jadi saya nggak ngomong doang ya, ada buktinya. Saya ada 15 sertifikat untuk di PMM. Makanya saya tadi nggak ngomong berapa sertifikat yang saya buat, karena saya akan buka di sini. Sudah buka semua PMM-nya Bu?